Shalom, selamat pagi Pak Erik dan selamat pagi teman-teman. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan renungan di pagi hari ini terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat dan juga penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini sehingga kami semua dapat bangun, menerima hidup baru dan juga nafas yang baru Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Kau selalu memberkati Tuhan, Kau berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran dan juga hati yang tulus untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan Yesus tetap sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang pertama dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalian pernah gak sih denger lagu yang judulnya Apalah Arti Ibadahmu Kepada Tuhan? Nah, sesuai dong sama judul renungan pada pagi hari ini. Nah, di situ tuh ada ref yang liriknya kayak gini. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Nah, lagu ini tuh bukan hanya enak ya didengar ya, tapi juga penuh dengan maksud. Nah, sebab seringkali kita itu begitu rajin datang beribadah, bernyanyi, bahkan melayani. Tapi pertanyaannya satu nih, apakah ibadah kita tuh sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Nah, jadi Paulus di sini tuh mengingatkan kita bahwa ibadah sejati itu bukan hanya serangkaian ritual aja teman-teman, melainkan hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. So, ada beberapa poin yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman semua. Nah, yang pertama adalah ibadah sejati itu lahir dari hati yang mengingat kasih karunia Tuhan. Jadi, ada kata-kata tadi yang sudah kita baca, yaitu karena itu demi kemurahan Allah. Nah, ibadah kita tuh bukan supaya kita terlihat rohani atau dianggap orang baik ya teman-teman, melainkan sebagai respon atas kasih Tuhan yang sudah lebih dulu menyelamatkan kita. Nah, kalau kita beribadah tanpa kesadaran akan adanya kasih karunia Tuhan, maka ibadah itu tuh akan terasa hampa dan malah kita tuh beranggapan kalau ya udah ibadah itu hanyalah sebagai formalitas saja. So, no ya. Nah, untuk poin yang kedua adalah ibadah sejati adalah mempersembahkan hidup, bukan sekedar ritual aja. Ini gimana sih maksudnya? Nah, jadi Paulus tuh berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, ini tuh berarti seluruh hidup kita, pikiran, perkataan, sikap, pekerjaan, bahkan hal-hal kecil deh dalam keseharian kita. Itu semua itu harus dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi ibadah sejati tidak berhenti di hari Minggu aja. Nah, melainkan terus berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita, gitu. Poin yang ketiga adalah ibadah sejati nyata dalam perubahan hidup. Nah, ini gimana juga nih maksudnya? Jadi, apa sih arti ibadah kita kalau setelah dari gereja tuh kita tuh masih mudah marah, masih menyimpan dendam, masih berbohong, atau berlaku curang? Tuhan tidak berkenan dengan ibadah yang hanya manis di bibir, tetapi kotor dalam hati. Nah, ibadah sejati itu harus membawa kita makin serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, kalau ibadah tidak mengubah karakter kita, maka ibadah itu terasa kosong dan hampa. Nah, untuk poin yang keempat adalah ibadah sejati dinyatakan lewat kasih kepada sesama. Oke, jadi kasih kepada Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama. Saat kita menolong yang lemah, peduli pada orang yang miskin, menghibur yang berduka, itu pun bagian dari ibadah. Seperti yang dikatakan Yesus, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, itu tuh dari Matius 25 ayat yang ke-40. Nah, jadi itu tuh bukti bahwa ibadah sejati itu gak egois, tetapi mengalir dalam kasih yang nyata. Nah, teman-teman, Roma 12 ayat 1 ini mengingatkan kita bahwa ibadah sejati itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan dalam gereja, tetapi bagaimana kita hidup setiap harinya. Nah, Tuhan itu nggak mencari ibadah yang hanya formalitas aja, tetapi hati yang sungguh-sungguh yang mengasihi Dia. Dan yuk kita persembahkan seluruh hidup kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Dan itulah juga yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Oke, itu tadi renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas kita yang selanjutnya, mari kita satu di dalam doa.
Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan Yesus. Dan supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan apa yang kami lakukan di kehidupan sehari-hari kami tetap sesuai dengan kehendak. Dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang baik ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan kiranya kami mengetahui Tuhan Yesus mengapa kami selalu ibadah kepada-Mu Tuhan. Dan kiranya ibadah yang sudah kami lakukan ini Tuhan Yesus itu hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan kegiatan yang akan kami lakukan sebentar lagi ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau selalu menyertai kami dari awal hingga akhir tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.